Banyak beberapa sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya kami berselawat kepadamu?" Kata Nabi, ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz, kalau ditambah Sayyidina macam mana? Kan ada orang bilang Rasulullah mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu kenapa kamu tambah-tambah Sayyidina? Emang kamu lebih hebat daripada Nabi mengarang-arang aja? Ini mantap nih Pak. Ini kalimat ini mantap nih. Seolah-olah benar tapi kalimat ini batil. Orang yang menyalahkan bahwa menambah ucapan Sayyidina. Ini kata guru saya Pak. Lalu ada orang menyebut Sayyidina itu tak datang dari Nabi. Sayyidina itu bukan penambahan ilmu tapi penambahan adab, penghormatan, kemuliaan pada Nabi. Mana tinggi ilmu daripada adab? Adab. Al-adabu fawqal ilmi. Maka ketika kita membaca Sayyidina, itu adalah adab kita pada Nabi SAW. Kalau ada orang bilang baca-baca Sayyidina masuk neraka, saya takut pula nanti orang-orang gara-gara menghina kata-kata Sayyidina itu malah dinerakakan oleh Allah Ta'ala. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, pengurus masjid, bapak, ibu, abang, kakak, adik-adik, seluruh jemaah solat subuh Masjid Muhajirin. Yang besar tak dapat saya imbau gelar. Yang kecil pun nampaknya tak ada Pak. Semuanya yang besar-besar. Saya mendoakan ayah, bunda, bapak, ibu, abang, kakak senantiasa diberi Allah keberkahan, kesehatan, ampunan, rahmat yang terus tercurah-curahkan dalam setiap urusan dan harapan, pinta dan doa kita. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah yang menetapkan segala urusan. Tidak ada satu urusan pun yang kebetulan. Jika sesuatu itu kita senang, maka bersyukurlah. Jika sesuatu itu menurut kita itu berat, maka kita bersabarlah. Maka bersyukur akan Allah tambah kebaikan-kebaikan. Siapa yang bersabar lebih besar daripada bersyukur. Bersabar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabillahi syadid. Siapa yang benar-benar sungguh bersyukur, siap bersungguh-sungguh bersyukur, la in syakartum, benar-benar bersyukur kamu, la azidannakum, benar-benar akan ditambah untukmu. Wala in kafartum, dan siapa benar-benar kufur, in azabillah syadid, siapa yang benar berkufur maka Allah akan beratkan azab pedih bagi kita. Lalu kalau bersabar, innallaha ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Wa innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Jadi kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Kalau kita bersabar, Allah datang bersama kita. Maka ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin, ucapan sabar dengan seluruh kalimat untuk menghadirkan kebesaran Allah. Di antara kalimat yang paling disenangi adalah kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan kalimat-kalimat itu menambah kebaikan, membesarkan Allah dengan segala sifatnya, mengagungkan Allah dengan segala kemuliaannya. Tak sanggup kita mendeskripsikan dan menjelaskan kemuliaan, keagungan, kebesaran sifat-sifat Allah, apatah lagi dengan zat Allah Ta'ala. Dengan kecilnya kita, dengan tiada dayanya kita, lalu kita ungkapkan pula kelemahan kita dalam satu kalimat tawakal. Ucapan terbaik dari segala sifat dan kemuliaan Allah adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu ucapan terbaik untuk kelemahan kita, ketiadadayaan kita hanya bergantung kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata
illa billahil aliyyil azim. Lalu kita menumpang tuah dengan tuahnya Nabi Muhammad, menumpang berkat dan rahmat pada kemuliaan Nabi Muhammad dengan ucapan salawat, kerana Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan memuji Nabi di antara banyak para nabi dan rasul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiliz zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiliz zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, ayah bunda, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan lanjutan dari mengaji tentang kemuliaan orang-orang terdahulu, dan nanti kita kembali kepada kitab perbedaan antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan dengan perbedaan akidah Usul Salasah yang disusun oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pagi ini kita lanjutkan dulu kajian kemarin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya seorang hamba, kan itu penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal badannya, dengan amal zahirnya, maka tidaklah sampai nilai secara batinnya. Sesungguhnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana batin rohaninya dengan amal badannya, tapi batinnya bersangkut paut terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu keberadaan hatinya. Taqwal qulub, ketakwaan hati adalah zahir dari segala yang batin. Ketakwaan hati adalah zahir dari yang batin. Ketakwaan zahir adalah jalan untuk mendapatkan ketakwaan batin. Mulut kita takwa, mata kita takwa, telinga kita takwa, tangan kita takwa, kaki kita takwa. Itu jalan untuk menghadirkan ketakwaan yang batin. Yang mana yang batin? Pikiran kita takwa, perasaan kita takwa, sabar, pikiran kita takwa, sabar, perasaan kita takwa, keinginan kita takwa, keinginan kita takwa, hayalan kita pun takwa. Apa lagi Bapak selain hayalan? Ketersinggungan kita pun takwa, benci tak suka kita pun kita jauhkan. Semuanya itu di atas jalan takwa. Kata ulama Imam Syekh dalam kitab beliau Jalan Meretas Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Zahri Mustafa Zahri menyebutkan bahwa inti dari ketakwaan rohani itu, batinnya itu adalah takwa dalam bentuk pikiran dan takwa dalam bentuk perasaan. Terletak dalam 7 titik pada insan, seorang manusia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maka jalan untuk di atas jalan ketakwaan yang zahir, mewujudkan takwa yang batin, maka sampailah kita yang pertama memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat keagungan sifat-sifatnya, kerana kita tak mampu mencapai kemuliaan keagungan zatnya. Ada 4 kalimat pekan yang lalu. Subhanallah maknanya maha suci Allah, bukan suci dari hadas, bukan pula suci dari najis, tapi maha suci Allah dengan persangkaan kita. Kita sering salah sangka terhadap Allah Ta'ala. Apa yang kita bisa sangkakan kepada Allah? Hanya apa-apa berita yang sampai ke dalam telinga kita. Hanya apa-apa berita berupa pengetahuan yang disampaikan Nabi dan orang-orang terdahulu tentang kemuliaan dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita mampu membesarkan Allah, maha suci Allah dengan segala persangkaan kita. Kita pun hanya bisa melihat dari apa yang terlihat oleh mata kita. Kita hanya mendeskripsikan yang terlihat, lalu kita mengembalikan kemuliaan yang adanya yang terlihat karena adanya zat yang menciptakan. Kita tidak bisa sampai kepada perasaan kita kalau tidak didasarkan oleh pendengaran dan penglihatan kita dari berita yang disampaikan, ilmu pengetahuan oleh orang-orang terdahulu dari sebelum kita.
Kalau kita main dengan perasaan, kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan, dengan hayalan, maka nanti akan mewujud pengalaman-pengalaman batin yang disebut dengan filsafat atau dengan kalam-kalam yang kadang-kadang berisi hayalan. Ilmunya berdasarkan menung-menung, Pak. Seperti tadi malam kita lihat, Allah Subhanahu wa taala adalah Ahad. Dalam penjelasan para ustaz yang dalam pengalaman, dalam ilmu pengetahuannya, wahdatul wujud. Dia bilang apa itu wahdatul wujud? Adalah menyatunya Allah Ta'ala dengan hamba, menyatunya Allah Ta'ala dengan yang dia ciptakan. Makanya ada dalilnya, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah tu ahad. Berarti segala yang nampak ini adalah keberadaan sifat-sifatnya Allah Ta'ala, keberadaan Allah. Aku adalah aku, kau adalah aku, katanya. Tapi dia tak jelaskan bahawa segala sesuatu bermula antara yang qadim dan yang baharu. Allah Subhanahu wa taala adalah qadim, bermula tanpa ada awalnya. Sedangkan manusia, makhluk seluruhnya ada awalnya. Maka tidak bisa kita sama-samakan baik sifatnya Allah Ta'ala, keberadaan dari sifat Allah yang menciptakan, dengan keberadaan kita yang diciptakan. Lalu kita bilang, ini yang nampak ini adalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, sifat Allah yang menciptakan, tapi kita adalah yang baharu, keberadaan Allah yang Maha Pencipta. Jadi hati-hati juga, Pak, kalau belajar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan dia adalah alhamdulillahirabbil alamin, pujian kepada Allah Taala, segala puji bagi Allah yang mengatur semua apa yang di alam ni. Kalau kita mendeskripsikan bagaimana Allah mengatur, kita hanya tahu apa yang kita lihat dan yang kita dengar. Kalau kita hayal-hayal, kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Maka betullah kita untuk mendeskripsikan tentang kemuliaan, keagungan, kebesaran Allah, mesti belajar dari sumber yang benar, yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketiga, kita katakan la ilaha illallah adalah kalimat nafi isbat, kalimat imam, kalimat ikhlas, dan kalimat tahlil adalah kalimat yang menyatakan keberadaan Allah di atas segala keberadaan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ilah yang dimanakan adalah sesuatu yang membatasi kita kepada Allah. Jika kita menjadikan ilah selain Allah, maka kita takkan pernah sampai kepada Allah. Maka lepaskanlah ilah. Dia ada, apa itu kecintaan, dia apa itu penghambaan, dia apa itu harapan, dia apa itu persembahan, dia apa itu yang kita takutkan, yang kita khawatirkan. Letakkan semua yang apa-apa menjadi penghalang kita itu, bahwa itu semua datang dari Allah dan kepada Allah. Tidak ada yang kucintai selain Allah, tak ada yang kusembah selain Allah, tak ada yang kuibadati selain Allah, tak ada yang kuharapkan, yang kumaksud, yang kutuju. La maksud illallah, la ilaha illallah. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, terhimpun dia dalam satu kalimat keagungan, Allahu Akbar. Maha besar Allah dari segala apa yang kita sangkakan. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, yang kita sembah Allah. Lalu kita sebut Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar menyatakan ketidaksanggupan kita untuk mendeskripsikan, menjelaskan, mengungkapkan keagungan dari sisi kesuciannya Allah, dari sisi maha pujinya Allah, dari sisi bentuk persembahan kita kepada Allah pun takkan pernah sampai sempurna seperti para nabi dan rasul. Maka ketidakmampuan kita, Allahu Akbar, maka kecillah kita, bukan sedang kecil, bahwa kita itu tiada apa-apa dan bukan apa-apa. Maka sesungguhnya makna kalimat la haula wala quwata illa billah, sebenarnya hilanglah kesombongan. Tidak ada sifat besar di dalam dirinya, akunya hilang, yang ada hamba. Kibir adalah satu penyebab kita jauh dari Allah Ta'ala, merasa besar. Yang benar adalah bagaimana kita menjadikan kita adalah hamba yang lemah, yang disitu abdi, abdullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka satu doa Nabi SAW untuk menghilangkan, untuk mengiringi kalimat-kalimat ini, agar wujud kalimat yang disebut la haula wala quwata illa billah. Benarlah kita bahwa segala satu daya, upaya, kekuatan, kepemilikan, semuanya dengan Allah, dan kita ini tiada apa-apa dan bukan apa-apa. Kalimatnya Nabi berdoa, Allahumma inni, dia berlindung dari segala sifat yang tidak mendetakkan kita kepada keberadaan sebenarnya kita hamba, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Allahumma inni a'udzubika minal kibir, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wal hasad wal riya wal kibir. Boleh Pak baca doanya, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wal kibir wal hasad wal riya. Allahumma inni a'udzubika
minan nifaq wal hasad wal kibir wal riya. 1, 2, 3. Tiga, Pak. Boleh dibalik-balik. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wal kibir wal hasad wal riya. Allahumma inni a'udzubika minal nifaq wal kibir wal hasad wal riya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesombongan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hasad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari riya. Bapak Ibu, ini induk dosa ni, Pak. Berlindung kita dari segalanya itu. Amin ya rabbal alamin. Tuntaslah pelajaran kita yang lalu. Kan kata Buya, apa putusannya itu? Tiada apa-apa dan bukan apa-apa. Orang yang ada apa-apa dan siapa-siapa sifatnya orang menganggap dirinya apa-apa, dan sifat seseorang yang menganggap dirinya itu siapa-siapa, maka sifat keakuannya itu muncul. Keakuan itulah sifatnya itu. 1, kibir. Yang kedua, pertama munafik. Kibir, hasad, riya akan menghadirkan sifat munafik. Begitulah. Merasa besar, merasa iri, merasa pokoknya tak baik aja orang lain. Ujung-ujungnya macam mana dia kedengkian. Dengki, lalu yang betul itu saya aja. Na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mewujudkan sifat-sifat mulia agar hati kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala secara batin, lalu secara zahir kita benar perbuatannya, secara batinnya kita tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin kita bahas, adakah beberapa kalimat penyerahan yang diucapkan oleh para nabi, di antaranya istighfar, taubat dan istighfar. Ucapan yang dilakukan, yang dibaca oleh Nabi Adam AS selama 40 tahun, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni salah dan silapnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu ucapan yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi, siapa yang ucap ini 40 kali setiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan seluruh masalahnya tanpa tahu dari mana Allah taala menyelesaikan masalahnya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata Nabi SAW, jika seorang yang sakit, maka dia berharap sembuh, dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jika Allah sembuhkan, maka dosa-dosanya diampunkan. Kalau dia wafat, maka wafatnya sama seperti ia mati syahid. Lalu kalau ada orang yang sehat ucapkan ini, maka hajat dan keinginannya Allah selesaikan tanpa tahu dari mana Allah Ta'ala memberikan solusi dan jalannya. Lalu istighfarnya Nabi Musa alaihissalam, inni tubtu ilaika wa ana minal muslimin. Allahumma anta khalaqtani wa anta tuhdini wa anta tut'imuni wa anta tusqini wa anta tuhyini wa anta tumituni. Kata Nabi, ucapkanlah asara marrah fi kulli yaum fi amsi wa asbah. Ucapkanlah 10 pagi dan 10 petang. Maka seperti mana Nabi Musa AS juga mengucapkannya, siapa yang mengucapkan ini pengakuan kepada Allah Ta'ala, maka seluruh masalahnya akan Allah keluarkan dia tanpa tahu dari mana Allah Ta'ala mengeluarkannya. Sayang saya belum kirim lagi bacaan tu, Pak. Allahumma anta khalaqtani wa anta tuhdini wa anta tut'imuni wa anta tusqini wa anta tuhyini wa anta tumituni. Jadi ada 6 kalimat pengakuan. Allahumma anta khalaqtani, ya Allah, engkaulah yang menciptakan aku. Wa anta tuhdini, engkau yang beri aku hidayah. Wa anta tut'imuni, engkau beri aku makan. Wa anta tusqini, engkau beri aku minum. Wa anta tuhyini, engkau hidupkan aku. Wa anta tumituni, engkau pula lah yang mematikan aku. Ini pengakuan ayah bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, pengakuan kita kepada Allah. Keberadaan pengakuan inilah yang insya Allah secara zahir kita ucapkan, secara batinnya tersambung pada Allah Ta'ala. Aku bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. La ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah. Coba ibu dapat Allahumma anta khalaqtani. Payah nyatatnya, Bu. Payah, terlalu laju. Saya pelankanlah. Allahumma anta khalaqtani wa anta tuhdini wa anta tut'imuni
wa anta tusqini wa anta tuhyini wa anta tumituni. Masih laju kata ibu. Jadi Allahumma anta khalaqtani, lalu ya Allah engkau menciptakan aku, wa anta tuhdini, kau beri aku hidayah, wa anta tut'imuni, engkau juga beri aku makan, wa anta tusqini. Jadi pertama itu khalaqtani, yang kedua tuhdini, yang ketiga tut'imuni, yang keempat tusqini, yang kelima tuhyini, yang keenam tumituni. Payah betul bu ya, nantilah saya kirim sama Pak Zul dengan hadis-hadisnya sekalian. Ini kalau tak pakai hadis nanti dibilang pula ilmu ni ilmu ngarang-ngarang. Ini dari mana dalilnya? Dari Nabi SAW, dari Imam Tirmizi dalam kumpulan kitab-kitab zikir dan doa pelepas diri kita dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu zikirnya baginda Nabi SAW, doa yang menghadirkan kebesaran Allah Ta'ala dalam bentuk istighfar dan pengakuan yang sangat agung, yaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Siapa yang mengucap pagi hari ikhlas kerana Allah Ta'ala, wafat dia menjelang petang, maka dia masuk surga. Siapa yang mengucapkan di pagi, di malam hari, kemudian wafat meninggal dunia dia menjelang pagi, menjelang subuh, maka dia masuk surga, kata Nabi. Hadis diriwayatkan dari Nu'amin bin Bashir dari Imam Muslim rahimahumullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masuk bab berikutnya, bahawa untuk sampai kepada Allah, pensucian, pelaksanaan amal secara zahir dan secara batin mesti seperti baginda Nabi SAW. Seperti apa Nabi SAW dalam amalnya? Kata ulama, Allah Subhanahu, Nabi SAW menjelaskan, beramallah dengan sungguh-sungguh dengan Islam, beramallah yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala melihat dengan apa yang kita perbuat, Allah mendengar dengan apa yang kita ucapkan. Itulah sifat ihsannya baginda Nabi SAW. Maka menghadirkan sifat ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi Allah tak bisa dilihat. Yang ada adalah sebagaimana kita menghadirkan bahawa sesungguhnya Allah melihat kita. Fa innallaha yaraka anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan sebenarnya tak bisa dilihat Allah Ta'ala. Jika kamu tak melihat Allah Ta'ala, fa innallaha yaraka, maka sesungguhnya Allah, dialah Allah melihat engkau. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana kita bisa menghadirkan sifat Allah melihat kita? Perasaan kita ya, bukan sifat dia, perasaan kehadiran Allah kepada kehidupan kita. Bagaimana kita bisa dilihat Allah, bagaimana kita merasa bisa didengar Allah, bagaimana kita merasa Allah memperhatikan kita, sehingga seluruh perbuatan kita senantiasa kita merasa diawasi Allah, disebut dengan muraqabah. Kata ulama, jalannya tadi yang pertama zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lalu jalan yang kedua, kita berharap kita dibersihkan Allah dari segala sifat-sifat buruk. Apa dia? Membenarkan apa yang datang dari Nabi, mengikuti apa yang dikerjakan Nabi, berharap syafaat dari Nabi SAW. Amalan dari semua, kita membenarkan apa yang datang dari Nabi, mengikuti apa yang dibenarkan, yang dilakukan Nabi, berharap dapat syafaat Nabi. Amal yang pertama, membuka hijab antara diri kita, antara zahir dengan batin kita, agar dia tersambung, adalah banyak-banyak bersolawat. Paham bu? Kalau yang lalu, agar zahir kita ini betul beramal, kemudian batin kita ini pun mengakui kebenaran amal kita, dia tersambung antara zahir dan batin, maka ucapannya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Agar zahir kita terus beramal sungguh-sungguh, mengikut apa yang dikerjakan Nabi, kemudian kita merasa berharap cinta pada Nabi, kita membenarkan apa yang dilakukan Nabi, berharap syafaat Nabi SAW atas izin Allah, maka amal
amal perbuatannya dalam agar bentuk antara zahir dan batin itu tersambung, bersih kita dalam af'al, dalam perbuatan Allah. Makan kita kan sifat Allah Ta'ala yang berikan kita kemampuan bergerak, kemampuan berjalan, apapun semua datang dari Allah. Agar kita bersih itu semua, maka banyaklah salawat pada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersalawat pada Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawat dan bersalamlah kepada Nabi dengan penuh penghormatan. Maka bahasannya ada berapa macam salawat. Satu, apa itu salawat Nabi SAW. Yang kedua, berapa macam salawat. Kemudian bagaimana kita bersalawat, apa gunanya salawat untuk kita. Apa itu salawat? Salawat itu penghormatan, memuliakan. Kenapa kita memuliakan Nabi SAW? Kita ingin jadi Pak Turut. Tahu Bapak Pak Turut? Pak Turut tahu Pak? Ini orang Melayu ni kan. Ya Pak ya. Apa yang dia buat kita buat. Gitu. Pak Turut. Mana dalilnya? Buka surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah. Bapak Ibu cinta sama Allah tak? Ya, untuk mencintai Allah tak bisa sembarang cinta Pak. Tidak pakai ilmu menghayal-hayal. In kuntum tuhibbunallah, kata Nabi SAW. Ini ayat Quran, tapi Allah perintahkan qul, kata Allah dalam ayatnya, qul in kuntum. Katakanlah hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Tak bisa kita sampai kepada Allah tu kalau tak ikut Nabi Muhammad. Kalau kita bilang saya ikut guru, kalau guru tu tak ikut Nabi Muhammad, takkan sampai. Yang bisa sampai kepada Allah Ta'ala tu para Nabi dan Rasul. Dan puncak kesampaian kesempurnaan dari seluruh Nabi dan Rasul tu hanya pada Nabi Muhammad SAW. Puncak sampainya dia jadi rahmat bagi sekalian alam. Fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya kamu dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni kesalahanmu, dimaafkan dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih Penyayang. Nah ini Pak, jadi dalilnya jelas Pak, Al-Quran. Mana dalil lagi yang lain? Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi itu terdapatlah suri tauladan yang baik, yang semua urusan dapat pahala, hasanah. Baik tapi semua urusan dapat pahala. Yang salah-salah diampuni dosa. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang ingin bertemu sama Allah. Bapak Ibu mau ketemu Allah tak? Bagi orang-orang yang merindukan Allah. Jadi yarju ni bisa makna katanya rindu Pak. Kenapa rindu? Karena dulu kita pernah bertemu. Yang kalau kita lihat terjemahannya, liman kana yarjullah, yang orang menginginkan pertemuan, perjumpaan dengan Allah, wal yaumil akhir, dan bertemu dengan hari kiamat. Ada apa hari kiamat? Hari yang akan diperlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa zakarallaha katsira, dan mereka banyak berzikir kepada Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk kita turuti, Pak Turut kita ni kan. Nah, dengan jadi Pak Turut ada jaminan. Maka agar sampai Pak Turutnya itu, kecintaan kita dulu wujudkan. Kita enggak bisa ngikut orang tanpa kita cintai. Kita tak bisa ngambil pelajaran dari seorang kita cintai. Kita tak bisa mengambil kebaikan dari seseorang kecuali kita cintai. Kalau kita tak cinta, ada aja salah orang tua. Maka Nabi SAW adalah manusia yang tak ada salah. Tak ada salah, dia dimaksumkan Allah Ta'ala. Kalau Allah saja mencintainya, berselawat kepadanya, maka tak patutlah kita mengaku cinta sama Nabi tapi kita tak berselawat. Tak bisa kita jadi Pak Turut yang sebenarnya. Tak bisa kita membersihkan amal badan kita, apalagi membersihkan amal hati kita. Ada aja salah silap tu Pak. Maka berharap kita kepada Allah dengan penghormatan kita pada Nabi, Allah bersihkan af'al kita secara zahir dan Allah bersihkan pula af'al kita secara batin.
Apa tu Pak? Perbuatan kita secara zahir bahwa hanya mengikut Nabi, harapnya adalah ridho Allah, dan perbuatan zahir kita, batin kita, perasaan kita, keinginan kita, harapan kita, singgung kita, apa-apa semua yang berkait dengan hati dan pikiran kita, semuanya juga berharap dibersihkan seperti mana perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat Pak, penghormatan. Yang kedua, salawat dibagi berapa? Salawat ini dibagi dua. Pertama salawat maksur, yang kedua salawat ghairu maksur. Salawat maksur, salawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Nabi SAW, kata Anas bin Malik, juga sahabat yang lain tanya, ya Rasulullah, banyak beberapa sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami berselawat kepadamu? Kata Nabi, ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz, kalau ditambah Sayyidina macam mana? Kan ada orang bilang Rasulullah mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lalu kenapa kamu tambah-tambah Sayyidina? Emang kamu lebih hebat daripada Nabi mengarang-arang ayat? Ini mantap nih Pak, ini kalimat ini mantap nih, seolah-olah benar tapi kalimat ini batil. Saya ulang, orang yang menyalahkan bahwa menambah ucapan Sayyidina, ini kata guru saya Pak, lalu ada orang menyebut Sayyidina itu tak datang dari Nabi, berarti dia menambah pelajaran yang diajarkan Nabi. Kalau dia menambah pelajaran yang disampaikan Nabi, berarti dia merasa hebat daripada Nabi. Kalau dia merasa hebat pada Nabi, berarti salah ajaran ni, kerana dia nganggap buruk aja Pak. Kalimat Sayyidina itu bukan menambah, bukan merusak dari makna kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya kan, ya Allah, salam sejahtera, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, sampaikan kemuliaan kepada Muhammad, dan sampaikan pula salam kepada Muhammad, kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ali, dan kepada keluarga Muhammad. Lalu ada beberapa ulama, di antaranya katanya sebagian menyebut datangnya dari sahabat, memanggil Sayyidina, menyebut Sayyidina, para tabi'in, kemudian para ulama meletakkan kata Sayyidina. Sayyidina itu bukan penambahan ilmu, tapi penambahan adab, penghormatan, kemuliaan pada Nabi. Apakah seluruh perintah Nabi harus dikerjakan oleh sahabat? Belum tentu. Ada beberapa perintah Nabi yang tak dikerjakan oleh sahabat, tetapi perintah itu dalam bentuk mengurangi adab kepada Nabi. Bapak Ibu, contoh peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Pernah dengar tak kisah Pak? Dalam piagam perjanjian Hudaybiyah itu Pak, tertandalah dua orang dari golongan kafir Quraisy, namanya Abu Sufyan. Dari kelompok orang muslimin, dari orang-orang beriman, tertanda di situ, ditulis oleh Sayyidina Ali, namanya Muhammad Rasulullah. Jadi tertanda Muhammad Rasulullah. Tertanda satu lagi Abu Sufyan dari kelompok orang Quraisy. Ketika penandatanganan kesepakatan perjanjian Hudaybiyah itu, kesepahaman tentang janji-janji bagaimana orang beriman, bagaimana orang kafir Quraisy kalau pergi ke Madinah, bagaimana orang Islam kalau pergi ke Mekah, dan bagaimana pula kalau berada di Madinah orang Mekah pada Madinah. Tertaktuklah, tapi tanda tangannya di situ Pak, Rasulullah dan Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, aku tak mau tanda tangani itu perjanjian sebelum nama Muhammad itu diganti. Tak mau orang kafir Quraisy menandatangani kalau tulisannya Muhammad Rasulullah, mesti diganti Muhammad Ibnullah, Muhammad bin Abdullah, Muhammad Ibnu Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Karena orang kafir Quraisy kan tak mengakui Nabi sebagai Rasul. Nabi kan tak tahu di mana tulisannya. Nabi bisa berucap, bisa berkata, tapi kami tak tahu makna apa, yang mana tulisannya nih, yang tulisan Muhammad Rasulullah tu. Apa kata Nabi? Hai Ali, hapus tulisan tu. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita yang diperintahkan, kita hapus tak? Yang merintah ini Rasulullah, boleh tak menolak perintah Rasulullah? Perintah yang tak boleh ditolak itu perintah Allah dan perintah Rasulullah. Siapa menolak perintah Allah dan Rasulnya, berarti dia pembangkang. Kan betul dalilnya itu kan? Menolak perintah Allah, menolak perintah Rasulullah, kalau tidak mengerjakan perintah Allah dan tidak mengerjakan perintah Rasulullah adalah sebuah perbuatan pembangkang. Kan sebuah pembangkangan tuh. Kalau pembangkang kan berdosa kan? Tak boleh ada bangkang kalau Allah dan Rasulnya. Kan gitu kan kalimatnya. Tapi dalam hal ini, ketika Sayyidina Ali diperintahkan Nabi, wahai Ali, mana tulisan tu, hapus olehmu. Kalimat Muhammad Rasulullah tu hapus.
Kalau kita lah, kalau Pak Tengku atau Didik lah, Dik, kalau Didik suruh hapus, Didik hapus tak? Yang nyuruh Rasulullah, bukan presiden. Allah yang nyuruh, Rasulullah yang nyuruh. Artinya bentuk perintah Rasulullah kan perintah Allah juga. Taatilah olehmu, atiullah wa atiur rasul. Taatlah Allah dan taatlah kepada Rasul kalau kalian betul beriman. Ini saya tanya Didik, kira-kira Didik kalau Rasulullah suruh perintahkan hapus, Didik hapus tak? Hapus. Itulah dia kurang hadap kita sama Rasulullah. Kalau Pak Tengku hapus juga, Pak? Maka Sayyidina Ali itu tidak melihat itu sekedar perintah. Perintah memang perintah Rasulullah, kalau dihapus betul juga, tapi dia katakan aku tak mau ngapus ya Rasulullah. Tak mau aku ngapusnya. Kenapa? Karena di situ ditulis Muhammad Rasulullah. Aku mengakui engkau itu Rasul, bukan sekedar anak dari seorang hamba Allah, tapi engkau itu Rasulullah. Apa yang terlihat di situ? Adab ketinggian, adabnya terhadap Nabi SAW. Kalau mau ngapus engkau aja lah, tapi dia tak bilang gitu. Aku tak akan hapus ya Rasulullah, karena engkau betul-betul Rasul. Kalau aku hapuskan seolah-olah aku tak ngakui kau Rasul. Ikut apa kata Abu Sufyan. Rasulullah kan supaya tertanda tangani aja itu. Apa kata Sayyidina Ali? Tak mau aku hapus. Kata Nabi Muhammad, Ali, mana dia tulisan tu? Tunjukkan biar aku ngapus sendiri. Jadi Bapak Ibu, mana tinggi ilmu daripada adab? Adab. Al-adabu fawqal ilmi. Maka ketika kita membaca Sayyidina, ketika kita baca Maulana, kita kan baca Habibana, kita baca Syafi'ina, itu adalah adab kita pada Nabi SAW. Tak mampu kita ngukur kenapa Nabi Muhammad itu orang paling bersih. Kita sama-samakanlah Muhammad tetangga kita dengan Muhammad itu. Mana sama? Kalau ada orang bilang baca-baca Sayyidina masuk neraka, saya takut pula nanti orang-orang gara-gara menghina kata-kata Sayyidina itu malah dinerakakan oleh Allah Ta'ala. Tapi kita kan tak memponis, tak boleh pula, jangan dipotong diri. Ya, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Sayyidina itu adab. Jadi dalam salawat maksur Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepatuhan kita pada Nabi betul. Tapi ketika ada sahabat yang menambah, ulama yang menambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu bukan sekedar kepatuhan, tapi memuliakan Nabi, meletakkan posisi Nabi lebih sekedar dari ucapan Muhammad. Pemimpin kami, penghulu kami yang kami cintai, yang kelak akan beri syafaat kepada kami, dia adalah pemimpin kami. Itulah dia. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Diambil dari salawat maksur. Yang kedua, salawat maksur lagi disebutkan oleh di dalam kitab Kifayatul Akhyar bahwa jauh sebelum ada salawat ucapan dari Nabi SAW, ada orang pertama dari yang Allah ciptakan makhluk memberi penghormatan pada Nabi, yaitu bukan orang, Pak, ya, malaikat. Ya. Sosok pertama sekali yang bersalawat kepada Nabi yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Disebutlah salawatu Jibril, sallu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dari kalimat yang mana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka itu berselawat kepada Nabi. Yusalluna ala nabi. Maka ucapan selawat dari Jibril alaihissalam, sallu ala Muhammad. Boleh Pak kita baca 10 kali? Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Boleh tak ditambah sallallahu alaihi wasallam? Bolehlah, kerana kita juga diperintahkan untuk bersalam. Jadi sallallahu ala Muhammad itu ucapan Jibril, kerana kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan salam, maka bagusnya kita tambahkan ucapan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sembarang ucapan tu. Pada surah Al-Ahzab ayat 56 dalilnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau biasa kan
kita kalau selesai doa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini masih termasuk salawat maksur. Ada berapa macam, ada berapa banyak salawat maksur ni? Banyak juga, Pak. Lalu siapa yang mengucapkan ini, kata Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nabiyyika wa rasulika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. 40 kali di setiap hari Jumat. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita, dan kita insya-Allah bersama dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapannya kelak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gini aja lah Bapak Ibu, nanti saya tuliskan semua selawat-selawat tu, saya kirim nanti. Mulai dari yang kemarin deh Pak. Tapi diamalkan Pak. Siap untuk mengamalkan ya? Iya lah Kak. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, selawat maksur yang berikutnya selawat dalam solat kita, yaitu selawat Ibrahimiyah. Kalau itu dah hafal Ibu tu kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh selawat pakai Sayyidina dalam solat? Boleh lah. Tak pakai Sayyidina pun boleh juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu selawat maksur. Yang kedua ada selawat ghairu matsur, selawat yang bukan datang dari Nabi tapi dari sahabat, dari tabi'in, dari para ulama, untuk penghormatan kemuliaan pada Nabi SAW, agar kita betul-betul mencintai Nabi lah. Kalau dah cinta dengan Nabi itu, apapun yang dikerjakan Nabi itu mau kita ikut. Dari kalangan para sahabat, ada sahabat yang digelari memang betul-betul apapun yang dikerjakan Nabi itu dia ikut aja. Mau terbuka kancing baju pun dia ikut. Padahal Nabi kancing bajunya tak sengaja terbuka, dia ikut juga. Itulah dia Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Satu hari dia pakai baju tu dibuka butang ni. Dia tanya sahabat yang lain, "Kenapa kamu buka butang?" "Tadi aku tengok Nabi bajunya terbuka." Dia berjalan sama Nabi, ada pohon kurma, yang pelepah kurma itu menjulur. Maka karena Nabi mungkin agak tinggi gitu. Kemudian pohon kurma ni gitu Nabi menunduk. Dia ikutlah nunduk. Sampai ketika Nabi sudah tiada, asal lewat situ pohon kurma yang menjulur tu sudah tak ada lagi, pelepah kurma tu tak ada lagi. Asal lewat situ dia terus menunduk. Tanya sahabat yang lain, "Kenapa engkau nunduk?" "Dulu aku pernah jalan sini Nabi nunduk. Kan pohonnya tidak ada." Yang bilang, "Terserah aja lah, yang penting apa yang Nabi pernah buat aku buat." Itulah pak turutnya sahabat, bukan turut pada amalnya, tapi dia ingin betul seperti Nabi, kecintaannya kepada Nabi SAW. Ini ada orang ikut-ikut ikut Nabi, tapi tak cinta sama Nabi. Apa buktinya tak cinta? Berselawat sama Nabi tak mau dia. Solatnya macam Nabi, baca Qurannya katanya seperti ini Nabi SAW baca kan. Ini semua macam Nabi. Pas giliran selawat sama Nabi, tak ada selawat tu katanya. Macam mana pula tak ada? Selawat tu ada. Yang selawat tu ada dalam solat Muhammad. Dia kadang-kadang anjurkan selawat tapi tak berselawat juga dia. Kalau ada orang berselawat dia bilang, "Ini apa selawat sama-sama ni?" kata. Sahabat tu berselawat sama-sama tu ada tak Bapak Ibu? Sahabat yang berselawat di depan Nabi ada tak? Dia berkumpul ramai-ramai, lalu dia berselawat kepada Nabi, memberi penghormatan pada Nabi. Ada tak Bapak Ibu? Adalah. Kapan ni? Satu, ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, disambut Nabi dengan selawat, pakai gendang lagi Pak. Tala'al badrun alaina min saniyatil wada' wajabas syukru alaina mada'a lillahi da. Itu kan penghormatan. Selawat tala'al badrun di depan Nabi. Apa dia bilang? Tak boleh. Bid'ah ni tak ada pula gitu Pak. Nabi tak ada mengucapkan, Nabi tak ada melakukan, tapi Nabi membenarkan. Ada lagi selawat mahalul qiyam, juga dari sahabat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika,
anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini solawat penghormatan sama Nabi, Pak. Sebut mahalul qiyam ketika bersalawat ini berdiri. Kenapa? Karena Nabi baru pulang, Nabi baru datang, sahabat sambut. Buka dalam kitab Rahiqul Maktum, bahasa Nabi keluar kota, Nabi pergi meninggalkan Madinah, Nabi pulang itu ditunggu, disambut, dibaca oleh sahabat itu. Datang pula kawan, dia bilangnya tak ada. Aduh, sedih juga kita. Kata ngakunya Pak turut Nabi, ikut sunnah Nabi, tapi melakukan penghormatan pada Nabi tak dibikinnya. Dia ikut-ikut aja, tapi penghormatan sama Nabi tak dibikinnya. Bahkan dia ngaku penghormat ngikut Nabi, bahkan kuburan Nabi pun nak dipindahkannya. Ini kacau. Apa-apa situs-situs sejarah untuk kita ngambil pelajaran dalam perjalanan Nabi, sirah, situs sejarah untuk kita belajar sirah di dalamnya, itu pun mau dimusnahkannya. Rumah Nabi sudah ditukarnya, cincin-cincin Nabi apa-apa dihilangkannya. Bahkan penghormatan kepada rambut Nabi pun dibilangnya syirik. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini dua salawat, salawat matsur dan ghairu matsur. Kena udah hampir Isra, saya tutup dengan salawat ghairu matsur yang digubah oleh Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini cicitnya Nabi. Dari Ja'far Shadiq, Zainal Abidin, dari Al-Baqir, dari Sayyidina Husain, dari Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra binti Nabi SAW. Apa yang diucapkan oleh Ja'far Shadiq ketika beliau jadi mufti di dinasti Abbasiyah? Terjadi perselisihan di antara kepemimpinan, mulailah bergejolak politik, Pak. Maka Sayyidina Ja'far Al-Baqir, Ja'far Shadiq, dia mengucapkan doa dalam bentuk salawat, namanya salawat asghil. Salawat asghil ini yang kita baca di awal tadi, salawat asghili yang selalu dibaca oleh keluarga-keluarga kita dari Nahdiyin, ya Pak. Berharap kepada Allah Ta'ala, ya Allah, salawat salam kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, sibukkanlah orang zalim dengan kezalimannya. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kezaliman mereka, dan sampaikan salawat salam kepada Nabi, kepada sahabat seluruhnya. Itulah bacaannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiliz zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiliz zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menjelang kita mati, banyak-banyaklah berselawat ni, agar kita memang bisa membedakan mana yang zalim, mana yang alim, mana yang hak, mana yang batil. Dari ucapan tu Allah kabulkan, insya-Allah kita keluar dari kezaliman. Zalim itu apa? Sesuatu yang batil. Yang baiknya apa? Yang alim. Jadi ada zalim, ada alim, ada yang hak, ada yang batil. Seperti doa tadi Pak Imam, doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batil warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang hak tu hak, beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan pula pada kami yang batil tu batil, beri kami kekuatan untuk mengingkarinya, untuk menjauhinya. Kita baru bisa menjauhi dari kemaksiatan, dari kebatilan, dari kezaliman kalau kita benar di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka letakkan kecintaan pada Nabi dan Allah dan Rasul itu di atas segalanya. Kita harap cinta Allah, kita harap syafaat Nabi. Maka siapa dia mengetahui kezaliman, mengetahui kebatilan, tapi masih berkungkung bersama kebatilan dan kezaliman, demi Allah tak akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan?
kaitannya untuk membersihkan satu sambungan antara amal zahir dengan amal batin, amal badan kita dengan amal hati kita. Taqwa zahir wa taqwal qulub, taqwa fi badaniyah wa taqwa fi qulubiyah. Takwa kita dengan badan kita udah solat, kita udah ngucap baik-baik, kita udah melihat baik-baik, kita udah memegang dengan baik-baik, menunjuk dengan baik-baik, menulis dengan baik-baik, melangkah dengan baik-baik, tapi tersambung pikiran dan perasaan kita juga. Kebaikan-kebaikan itu dari dari af'al masuk kepada sifat, dari perbuatan masuk pada sifat kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wujudkanlah kecintaan kepada Nabi, agar penghormatan, agar ikut betulan, agar harap syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, mana selawat dari yang banyak tu yang mesti kita amalkan? Mana ajalah, yang penting berselawat. Nah, sekurang-kurangnya atau sehebat-hebatnya lah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau ibu mau banyak, bapak mau banyak, salawat Jibril bisa 5.000 sehari sekali duduk. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Kejap 10 dah. Tapi kalau kita baca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, lama pula, ya kan? Apalagi Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Mungkin sejam baru dapat 30. Tapi kalau kita mau banyak-banyak, tapi kalau kita mau merasa, yang penting kita berselawat, hadirkan kemuliaan, kecintaan, keagungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar betul cinta kita, agar betul cara kita ngikutnya, agar harap pula kita dapat syafaat di yaumil mahsyar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Ingatkan saya Pak Zul ya, Ustaz kirim tadi bacaan-bacaan doa yang pertama dan selawat-selawat yang kemudian berikutnya. Nah, jadi ada 2 PR nih. Pekan kemarin dah saya rencana mau bikin file PDF nya dikirim, rupanya jalan sana jalan sini lupa ya Pak. Itu dia. Ada pertanyaan Bunda? Ada dalilnya Pak. Jadi ketika kita dalam solat, apa bacaan dalam solat yang boleh? 1, ayat-ayat 1 Al-Fatihah, yang kedua ayat-ayat, yang ketiga adalah zikir. Tidak ada solat tanpa Fatihah, kecuali bagi orang yang baru mu'allaf. Bagian ulama membolehkan, tak ada bacaan yang dia hafal, maka seluruh bacaan solatnya boleh dengan solawat. Orang baru mu'allaf, Al-Fatihah tak hafal, dia mau solat, maka baca selawat aja. Semua bacaan tu solawat aja. Lalu boleh tak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, lalu membaca Allahumma shalli ala Muhammad dalam solat itu? Karena kita tak membaca imam panjang pula. Jawabannya boleh. Kenapa boleh? 1, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin adalah ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Jadi ketika kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, sampai selesai kan Kak? Fa iza faraghta fansab ila rabbika farghab. Rupa imam panjang ayatnya, tapi solat sir. Kita daripada diam, ayat Quran tak ada yang hafal lain. Udahlah ini aja kita ulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Iya, kita baca ayat Quran bolehlah. Ada seorang sahabat asal solat bacanya qul Allahu ahad aja, diulang-ulangnya qul Allahu ahad tu berkali-kali Pak. Rakaat pertama 1, nanti rakaat kedua 2, rakaat ketiga 3, rakaat keempat 4. Diulang-ulangnya, mengulang-ulang baca suratul Ikhlas. Tak apa-apa, kerana dia adalah ayat Quran. 1 kali baca 4 ayat, 2 kali baca 8 ayat, 3 kali baca 12 ayat begitu. Boleh tak? Boleh. Daripada diam, masuk hayalan, masuk fikiran, lepas pula kendali kita dari solat. Yang kedua, baca selawat. Boleh tak? Sangat boleh. Kerana kemuliaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat juga dalam solat kalau kita tak hafal bacaan-bacaan yang lain. Boleh Pak. Yang tak boleh tu bahasa Indonesia. Nampak bahasa Indonesia dalam solat. Tak, walaupun bahasa Indonesianya dalam doa, ya Allah kabulkanlah doa-doaku, tapi terlafazkan, maka solatnya batal. Ketika ibu ruku dalam ruku tu baca doa, tapi doanya tak bahasa Arab, doanya bahasa Indonesia, dilafazkan dengan mulut. Ya Allah,
menangkanlah presiden kami ya Allah, gitu batal solat dia walaupun dalam solat batal solatnya. Tapi ketika solat itu mesti berbahasa Arab, bahasa Arab, terutama doa-doa dari Nabi dan doa-doa yang ada dalam Quran. Okey Pak, boleh, bukan boleh lagi, itulah satu keputusan yang bagus Bapak ambil. Ada lagi Pak? Habislah ya. Yang penting pertanyaannya tidak nyerempet Pak. Tapi keren juga kalau nyerempet, bisa viral lagi Pak. Mohon maaf, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'atan marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna imaman adilan. Allahumma arzuqna imaman adilan. Allahumma arzuqna imaman adilan fi baladina Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, berikanlah kami, jangan sebab dosa-dosa kami Engkau beri kami pemimpin yang menguasai kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi barakati la ilaha illallah wa salawatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.